Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Dampak melampiaskan amarah kepada orang lain. Hal ini dapat menyebabkan persepsi orang lain akan buruk kepada kita. Hal ini juga dapat menyebabkan bertambahnya musuh kita. Solusi dari permasalahan tersebut, pertama, jangan membiasakan diri untuk memendam segalanya. Pada saat kita marah, kemarahan yang kita pendam akan tercurah kepada orang yang belum tentu itu salahnya. Kedua, menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang terdekat. Teman-teman, kita akan merasa lebih lega ketika kita menceritakan keluh kesah kita kepada orang lain. Ketiga, sibukkan diri Anda dengan hal yang positif. Hal ini akan menghindari kita dari hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini juga dapat mengurangi pikiran overthinking kita. Akibat mengasingkan diri dari orang lain ketika putus cinta. Akibatnya yang akan terjadi yaitu mengasingkan diri secara terus-menerus dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional. Terlibatan sosial memiliki peran penting dalam keseimbangan kesehatan mental. Ada beberapa solusi yang bisa kita berikan untuk menangani permasalahan tersebut. Yang pertama, komunikasi terbuka. Ajak orang tersebut untuk berbicara tentang perasaannya. Mendengarkan dengan empati dapat membantu memahami penyebab dari keinginan untuk mengasingkan diri tersebut. Kedua, dorongan positif. Memberikan dukungan positif dan dorongan untuk terlibat dalam kegiatan sosialnya. Ajak mereka untuk terlibat dalam aktivitas yang menarik minat mereka. Yang ketiga, buat lingkungan ramah. Pastikan lingkungan mendukung sekitar keterlibatan sosial. Ini bisa melibatkan menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Solusi berikutnya yaitu bantuan profesional. Jika perasaan tersebut serius, ingat untuk mendapatkan bantuan dari profesional seperti psikolog ataupun konselor. Berikutnya yaitu perlahan-lahan. Dorong mereka untuk melibatkan diri secara bertahap, mulai dari aktivitas kecil hingga perlahan-lahan meningkatkan interaksi sosialnya. Ingatlah bahwa setiap individu itu unik dan solusi yang efektif dapat bervariasi. Penting untuk mendukung tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Permasalahan yang ketiga yaitu ketakutan mengenal orang baru. Dampak dari ketakutan mengenal orang baru ini adalah kecenderungan menjauh. Orang yang takut mencintai kembali setelah putus cinta mungkin cenderung menjauh dari potensi hubungan yang positif. Mereka mungkin merasa lebih aman dengan menjaga jarak daripada membuka diri terhadap kemungkinan rasa sakit. Ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama, berpikir positif. Gantilah pikiran negatif dengan pikiran positif. Fokus pada kemungkinan hubungan yang positif dan memberdayakan daripada membiarkan ketakutan menghantui pikiran. Solusi yang kedua yaitu ambil langkah kecil. Tidak perlu terburu-buru dalam mencari hubungan. Mulailah dengan mengambil langkah kecil, buka diri Anda untuk berteman terlebih dahulu sebelum melibatkan perasaan cinta yang lebih dalam. Solusi yang ketiga yaitu bertemu dengan profesional. Maksudnya adalah, jika ketakutan Anda terkait dengan trauma atau pengalaman masa lalu yang sulit, pertimbangkan untuk berbicara dengan seseorang konselor atau terapis. Mereka dapat membantu Anda mengatasi dan memahami ketakutan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang timbulnya kecemasan untuk mencintai orang lain. Menurut beberapa penelitian, orang yang memiliki kecemasan atau rasa cemas berlebih lebih rentan mengalami kecemasan. Itu disebut fobia. Selain itu, ada pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kecemasan itu, yaitu yang pertama, kegagalan hubungan asmara sebelumnya dengan seseorang yang dianggap paling bermakna dalam hidupnya. Yang kedua, riwayat mengalami penolakan atau pengabaian diri orang terdekat, misalnya orang tua, kerabat terdekat, maupun teman. Ketiga, kurangnya perhatian saat masih anak-anak. Beberapa faktor tersebut bisa membuat seseorang merasa takut untuk menjalani atau mempertahankan hubungan dengan orang lain karena khawatir kejadian yang sama dapat terulang kembali. Demikian hasil video project edukasi kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Sekian dan terima kasih.
Jadi kayak